Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Purnomo dari SMA Ema Sinasari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek mengajar guna memenuhi uji kinerja guru di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video uji kinerja guru saat ini itu berisi tentang rencana perangkat pembelajaran, diantaranya 1. RPP, kedua bahan ajar, ketiga media pembelajaran, keempat LKPD, kelima instrumen penilaian yang membahas tentang materi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baiklah, kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya anak-anakku. Anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan kepada ketuanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku, Bapak selalu mengingatkan kalian jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jadi Bapak harapin kalian bisa menjaga kesehatan kalian dan keluarga kalian sendiri. Nah, selanjutnya saya akan mengabsen di sini. Ada apa? Rizal? Hadir. Hadir ya. Rizka? Hadir, Pak. Hadir. Bulan hadir ya. Terus si Nafa, Alvin ada? Hadir, Pak. Siap ya. Kita menyanyikan ini ya, lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah air Pada rabu Hadiri jadi pandu merdeka merdeka yang uji Materi kita yang dahulu apa itu? Ada yang bisa nyebutin? Flora dan fauna. Flora dan fauna. Flora dan fauna. Oke. Coba si Rizal ini, Nak Rizal yang paling ganteng. Flora dan fauna itu yang di daerahmu apa aja sih? Faunanya atau hewannya apa aja? hewannya ayam, sapi, kambing. Yang kalian pelajari dulu tentang flora dan fauna apa itu? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Materinya tentang apa sih? Materinya tentang apa sih? Silakan. Berkembang biaknya hewan dan tumbuhan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke. Jadi motivasi pagi ini itu adalah tanpa tantangan hidup itu akan menjadi bosan dan jadi nikmati setiap tantangan yang kamu hadapi. Nah, selanjutnya ini kompetisi dasar yang mau diraih dalam pembelajaran kali ini itu adalah menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu ya, kompetisi dasarnya. Terus memahami pengertian sumber daya alam. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode problem based learning dalam proses pemecahan masalah dan pendekatan secara saintifik dan menentukan peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, mampu menyebutkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kalian nanti bisa, paling tidak dari pembelajaran ini bisa menyebutkan nih tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang sumber daya alam.
mampu menyebutkan klasifikasi sumber daya alam jika berada di tempat yang baru. Ya, baru. Kita berkomunikasi bekerjasama dengan baik. Nah, ini tujuannya ya. Jadi tujuannya kalian di sini menganalisis tentang klasifikasi sumber daya alam. Dan materi berikut. Ular. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran kedua yaitu kegiatan inti. Oke, sebelum kita mulai, ini ada game Bapak nih ya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini ada game sedikit. Nah, tentang materi kemarin nih, tentang flora dan fauna. Sekarang kita membicarakan tentang fauna. Pertama, fauna yang tidak berada di kawasan Sumatera atau Asiatis itu apa sih? Jawabannya, coba ada yang bisa jawab? Nanti Bapak kasih poin. D. Siapa? Yang D ya? Yang D, Pak. Siapa? Alvin ya? Saya, Pak. Oke. Iya, Pak. Alvin ya? Yang D ya? Kita lihat ya, Iya, D ya. Pak. Yang berada di kawasan Sumatera Yang atau D, Asiatis yang D ya, kita lihat.
Wah, ternyata Anda kurang. Salah. Nah, selanjutnya Alvin sudah. Mungkin ada yang lain? C, C. C ya. Si Okta E. Wah, Anda kurang beruntung. C, Pak, C, C. Yang B, Pak. C, Yang B C. ya? Yang B ya. Oke, yang B. Oh, gini, jawabannya adalah yang C. A. Berarti nggak dapat. Heboh. Berarti nggak dapat reward dari. Berarti nggak dapat reward dari Bapak nih. Nah, selanjutnya beneran nih ya. Selanjutnya. Nah, ini. Perhatikan. Hutan hujan tropis banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Materi kemarin kan? Kecuali yang mana? A. Papua, Sumatera, Ya. Kalimantan, atau Jawa. Jadi Yang saya E, jawab. Pak. Siapa yang jawab? Rizal ya? Nah, Rizal. Kita lihat Ya. E ya. Ya. Wah, ternyata kurang. A, Pak. A. Oh, Alvin A ya. Selamat ya. Nah, Alvin besok dapat dari Pak Guru ya. Oke, dapat jawab dari Pak Guru karena Makasih, makasih. kita sudah Alvin sudah menjawab dengan betul. Nah, apa pendapat kalian tentang gambar berikut? Tambang. Pertambangan ya. Oke. Pertambangan. Pertambangan. Batu bara. Oh iya, pintar sekali. Siapa tadi? Iya. Baik ya, betul ya. Alvin, sama apa ya? Nafa dan Alvin. Boleh. Nah, sekarang pendapat kalian tentang gambar tersebut gimana sih pendapatnya? Pendapatnya apa sih tentang tambang gambar tersebut, Okta? Karena Banjir ya? Oh, longsor, banjir. Ada yang lain? Coba siapa? Wulan. Mana Wulan kayaknya? Oh banjir, iya. Pak, udara menjadi tercemar. Banyak hewan yang Oh iya. Siapa tadi si hilang. Wulan? Tercemar ya? Si siapa namanya? Okta. Tadi udara jadi tercemar. Ya, benar ya. Teman. Karena Banyak hewan gini. yang punah. Itu kan banyak ditebangi semua tuh tumbuhan segala macam, jadi panas betul ya. Kita bisa bandingkan antara misalkan di desa di lingkungan kita dengan di perkotaan itu panas ya. Di Bandar Lampung atau di kota kalian itu panas, tapi di daerah kita lumayan sejuk karena masih banyak pepohonan. Kalau gambar ini pendapat kalian gimana? Reboisasi. Reboisasi. Oke, Rizal reboisasi ya. Ya, Pak. Mencegah abrasi. Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Pendapatnya apa tuh, Rizka? Ini lagi ngapain sih abang-abang itu atau Mas itu lagi ngapain? Menanam Kakao. Pak. Oh, mohon kakao ya, Buat bagus ya. mencegah abrasi, Pak. Oh iya, mantap ya. Nah, Alvin mantap. Jadi itu adalah untuk mencegah namanya abrasi. 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 Di laut kalau nggak ada pohon bakau, wah bisa ini ya, bergerus terus pasirnya, tanahnya, jadi habis nih ya bumi kita kalau nggak ada Berapa, pohon Pak? bakau. Coba Bapak mau tanya ke kalian semuanya nih, tanpa terkecuali ya, sumber daya alam itu dibagi menjadi apa tadi? Coba. Yang bisa Dibagi Dua. dua. Sip. Mantap. Apa aja? Sumber Sumber daya alam, sumber daya tidak dapat diperbarui. tidak dapat diperbarui. Baik. Mantap. Jadi ada dua ya, bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Tadi kan ada videonya seperti itu. Jadi ada dua jenis yang cepat dia itu ada kembali, bisa diperbarui, berarti dia itu yang hidup kayak hewan dan tumbuhan itu kan dia hidup ya, dia akan cepat pulih, berapa tahun akan pulih. Tapi yang tidak bisa diperbarui itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Kayak misalkan tadi ya ada namanya bahan Batu bara. batu bara, minyak bumi. minyak bumi ya, butuh waktu yang banyak. Nah, sekarang kita lihat di sini
Sumber daya alam bisa disingkat dengan SDA. Itu adalah apa? Coba siapa yang mau baca di sini? Sumber daya alam biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, daya. Nah, itu sumber daya alam. Jadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Jadi kita itu tidak bisa tidak bisa lepas dari namanya alam. Klasifikasi sumber daya alam. Ada yang bisa nyebutin tidak? Klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam ekonomi tinggi, sumber daya alam ekonomi rendah, dan sumber daya alam ekonomis. Baik. Jadi ada 3 ya. Oke, betul ya. Jadi ada 3. Berdasarkan bentuknya, sumber daya alam itu 1 yang dapat diperbaharui. Kayak tadi dalam ikan ya, tanaman ya. Oke. Karena anak-anakku itu semuanya hidup. Cirinya hidup itu adalah dia bisa bernapas dan membutuhkan air. Contohnya tanaman itu kan membutuhkan air ya, membutuhkan air, kalau disiram kan jadi segar. Pas pagi hari dia akan bernapas tuh melalui sinar matahari, fotosintesis, jadi menyerap sari-sari lah ya. Tutupin tuh pohon toge. Oke lagi. Apa namanya? Pohon toge kecil banget ya. Cabai ya, tutupin aja. Dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung mengeluarkan air, uap ya. Dan air. Kekurangan sinar matahari. Benar ya, bagus ya. Jadi itu tandanya dia membutuhkan udara, sinar matahari, dan air ya. Oke. Nah, ini tadi disebut demikian karena alam mampu mengendalikan pembentukan yang baru dalam waktu relatif cepat secara produktif atau siklus. Nah, tadi relatif cepat dan berproduksi, produksi dia terus tumbuh lagi. Misalkan nanam padi 1 jadi beberapa banyak, nanam cabai 1 nanti buahnya jadi banyak, itu produksi terus seperti itu. Dan ada siklusnya. Nanti ketika dari kecil besar dan nanti panen, terus dipanen habis ditanam lagi seperti itu. Oke. Ya, Pak. Pembaruan dengan produksi. Nah, ini perbaruan dengan reproduksi. Hal ini terjadi pada sumber daya alam hayati karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak hingga jumlahnya selalu bertambah. Contohnya apa coba? Kambing. Kambing ya. Oke. Apalagi? Ayam. Terus apa lagi? Sapi ya. Unggas-unggasan ya. Unggas-unggasan. Pohon pisang, tumbuhan. Nah, dia bisa bertambah dengan cepat. Nah, contohnya ini. Jadi yang hobi-hobi bunga itu ya. Nah, itu ada bunga. Terus ada tumbuhan, ada sapi ini ya. Sapi yang sapi dan ikan ya. Silakan siapa yang mau berkorban ikan boleh. Nanti bawa ke tempat. Aku cukup dan perasaan, Mbak. Kita makan. Aduh. Oke. Nah. Pembaruan dengan siklus. Maksudnya gimana nih pembaruan dengan adanya siklus? Ada yang bisa bantu ngejelasin coba? Siklus itu apa, Pak? Siklus itu perputaran, kayak misalkan siklus air. Oh ya. Apa coba? Pembaruan dengan adanya siklus. Bukan, maksudnya siklus kayak musim apa? Oh ya, gini. Jadi kita lihat nih pembaruan dengan siklus tadi kayak misalkan ada air, terus apa tadi? Musimnya kita lihatnya dengan siklus maksudnya gimana itu? Berada misalkan air, betul ya, dan udara terjadi dalam proses yang melingkar membentuk namanya siklus. Terus menurut dia, kayak misalkan tadi panen ya, dari tanam nanti dia berkembang biak jadi banyak, dari banyak nanti dia udah siap tumbuh, akhirnya dipanen kan. Panen kan nanti kan habis tuh, itu namanya siklus dari kecil tua, remaja tua terus meninggal seperti itu ya. Dan misalkan siklus air, ada namanya siklus udara. Air juga ada siklusnya. Siklus udara juga ada siklusnya ya.
Nah, Iya. kita lihat tuh. Nah, itu kita lihat itu namanya siklus air. Nah, ini perhatikan anak-anakku ya. Itu adalah siklus air. Tuh. Dari setiap namanya air apabila kena sinar matahari, dia akan menguap. Nah, ya. Nah, tadi ya ada transpirasi, evaporasi, terus Transpirasi lagi. transpirasi dan evaporasi. Nanti ada namanya kondensasi dan presipitasi, hujan namanya tuh. Nah, itu tadi dari dia menguap kena sinar matahari, nanti di atas ke atas kan semakin dingin, dia turun menjadi namanya hujan. Nah, itu namanya siklus air. Nah, ini namanya siklus udara tuh ya. Siklus udara itu seperti itu, dari namanya air, dia akan menyerami tumbuhan. Tumbuhan akan apa tuh? Kasih namanya oksigen, mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Nanti ya. Terus habis itu dia apa? Diserap oleh manusia, tumbuhan. Terus seperti itu, terus seperti itu. Itu namanya siklus udara ya, berputar terus seperti itu. Makanya dijaga namanya hutannya, jangan sampai ditebang sembarangan nanti selanjutnya. Nah, tadi nih banyak menyebutkan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, angkat tangan. Saya. Siapakah itu? Batu, minyak bumi. Minyak bumi ya? Rizal. Oke, keren, mantap. Sampai dapat reward dari Pak Guru. Itu yang tidak bisa diperbaharui karena dia sifatnya tidak hidup. Ini adalah sumber daya alam yang terdapat dalam jumlah relatif statis karena tidak menambah atau waktu pembentukannya yang lama. Contohnya adalah mineral, batu bara, dan lain-lain. Mineral juga. Nah, seperti ini contohnya. Ada namanya besi-besi dan perak. Semuanya itu ada manfaatnya, anak-anakku ya. Karena apa? Karena dia itu berasal dari alam yang tadi jangan boros-boros ya menggunakan, misalkan kalian punya uang banyak ya, uang banyak, jangan boros-boros, jangan semua emas itu digantungin di kepala, misalkan di anting, di hidung, digantungin emas ya, jangan. Sekarang sumber daya alam apakah yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Oke, sebutkan coba si Okta. Sebutkan. Sumber daya alam. Peternakan sapi. Okta ya, peternakan sapi. Berarti kebanyakan adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Diperbarui. Apakah ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui di lingkungan kalian? Ayo, ada tidak? Kira-kira? Gak ada, yakin ya? Rizal? Gak ada. Nah, asal kalian jeli kalau namanya sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui itu tidak semuanya yang mahal-mahal. Contohnya apa? Pasir. Nah, ini dia. Selanjutnya, berdasarkan daya pakainya dan nilai konsumtif sumber daya alam yang tidak cepat habis. Apa contohnya? Udara. Sinar matahari. Oke ya, matahari. Oke. Nah, yang cepat habis. Apa itu yang cepat habis? Emas, perak, besi-besi. Timah. Tambang lainnya. Itu biasanya dia yang memiliki nilai ekonomis tinggi ya, mahal ya itu ya. Jadi tadi tuh yang tidak bisa diperbarui. Nah, sekarang kita membahas tentang namanya klasifikasi sumber daya alam dengan cara terbentuknya atau bahan galian. Nah, sekarang kita bahas yang magmatik. Apakah itu magmatik? Bahan galian magmatik? Bahan galian yang terbentuk dari pendinginan magma di dalam bumi. Ya. Contoh batu safir, intan, dan kromit. Nah, bahan galian magmatik. Bahan galian magmatik apakah ada di lingkungan kalian? Okta atau Rizal? Ada nggak bahan galian magmatik? Tidak ada, Pak. Oke. Terusi. Nah, dia membentuk namanya apa? Timah. Paling banyak berada di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Galian sedimentasi. Ya, apakah ada di lingkungan kalian? Bahan galian hasil sedimentasi. Belum lihat ya? Oke. Belum. Oke. Jadi nggak ada ya? Oke. Aslinya bahan galian sedimentasi itu dari pelarutan ini. Sedimentasi. Jadi
dari batu-batuan ya, batu-batuan nanti dia terkena air, terkena sinar matahari, terkena angin, dia akan keropos, maksudnya akan Abu. hancur. Nah, larut ke air. Dia membentuk ya, berarti ya, ciri cal. Selanjutnya bahan galian pengaian sekunder. Nah, ini biasanya itu proses pelapukan dan parutan yang intensif bahan tersebut. Misalkan di sini adalah contohnya batu, Bara. metamorfosis, jadi tekanan dan suhu di dalam bumi membentuk namanya tuh batuan kembali. Biasanya memiliki nilai ekonomis tinggi karena prosesnya lama ya. Tuh. Ya. Bahan galian hidrotermal. Wah. Apa ini contohnya? Emas dan perunggu. Ya. Nah, ini selanjutnya klasifikasi sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomis. Jadi dia memiliki nilai ekonomis. Atau dengan kata lain itu adalah memiliki nilai yang cukup mahal, harganya mahal, ya. Apa itu? Emas dan perunggu. Logam mulia seperti emas. Yang memiliki nilai ekonomis rendah selain yang ada di slide Bapak, apa coba contohnya? Batu kapur. Batu kapur. Terus apa lagi? Nah, yang non ekonomis. Apa contohnya? Ayo. Matahari, sinar matahari, udara, Angin, ya. Temperatur dan angin. Nah, jadi itu ya. Jadi sumber daya alam yang non ekonomis adalah daya alam yang cara mendapatkannya tanpa mengeluarkan biaya atau tanpa mengorbankan dan tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Sinar matahari tidak terbatas, siang hari insya Allah selalu ada. Air, kalau kita menggunakan arif bijaksana selalu ada. Angin, seperti itu ya. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Ada 3 kelompok. Silakan kalian berdiskusi. Ada berapa? 3 kalau nggak salah ya. Silakan yang mau ini berdiskusi dulu. Iya. Saya batasin waktu ya 5 menit ya dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi. Ngobrol bisa melalui media WhatsApp, silakan. Kira-kira jawabannya apa dari
Nah, di sini nih. Silakan pada kelompok 1 Alvin, Pak. Alvin ya. Jadi kelompok 1 Alvin ya. Iya, Pak. Silakan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hutan dan pertambangan. Hutan dan pertambangan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Hutan berfungsi menjaga mutu lingkungan hidup sebagai paru-paru dunia maupun sebagai kawasan wisata. Sedangkan pertambangan merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa barang-barang galian yang terkandung di dalam permukaan bumi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau nambahin mungkin silakan. Ada nambahin tuh tentang penjelasannya si Alvin tadi ya? Ada yang mau nambahin? Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke, selanjutnya yang kedua ini. Nah, yang kedua ini. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Siapa sih kelompok 2 ini? Kelompoknya si Saya. Rizal ya. Silakan Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alam berdasarkan nilai ekonomisnya. Contoh sumber daya alam ekonomis tinggi adalah emas dan perunggu. Contoh sumber daya alam ekonomis rendah adalah batu kapur, pasir, dan batu cadas. Sedangkan contoh sumber daya alam non-ekonomis seperti air, angin, dan matahari. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perhatikan gambar tersebut. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3, silakan. Tadi kan? Okta, silakan. Oke. Silakan. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui itu gambar tambang batu bara. Manfaatnya adalah tempat kehidupan hewan dan tumbuhan sebagai paru-paru dunia, sebagai devisa negara, dan sebagai alat untuk pengobatan dan alat perhiasan manusia. Terus apa lagi? Analisis yang ditimbulkan dari eksploitasi berlebihan dari gambar tersebut terjadi kerusakan sumber daya alam, dampaknya adalah banjir, udara jadi tercemar, banyak hewan yang punah. Ya. Oke. Selanjutnya. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut adalah tidak menebang pohon sembarangan dan tidak menggunakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dengan suka-suka atau menghabiskannya. Ya. Apakah jumlah air sejak bumi ini tercipta sampai sekarang jumlahnya tetap atau bertambah? Tetap atau bertambah? Bertambah, Pak. Bertambah. Ya, jawabannya bertambah. Mungkin dari kelompok lain mungkin ada yang mau nambahin? Bertambah ya? Bertambah, Pak. Iya. Karena sumber mata air terus mengalirkan air. Ini dari kelompok Karena adanya hujan. Karena adanya hujan, jadi dia bertambah. Oke, bertambah. Gimana dari Alvin? Kelompok 1 puas dengan jawabannya? Ya, bolehlah. Hasilnya adalah tetap. Jawabannya ya. Benar ya? Jawabannya tetap karena dia berupa bongkahan es. Jadi dulu itu bongkahan es, jadi dia tidak mencair gitu. Jadi tetap ya, tidak berkurang dan tidak bertambah. Saya Pak tanya. Ya, silakan. Mengapa batu bara tidak bisa diperbarui? Oke, silakan. Mengapa batu bara yang tidak bisa diperbarui? Keren ya pertanyaannya. Bisa, ya. Pak. Bisa diperbarui. Cuma membutuhkan waktu yang lama. Lebih jelasnya gimana? Coba silakan Alvin dijelasin. Bisa diperbarui, tapi membutuhkan waktu yang lama. Itu kenapa coba? Ya, karena batu bara itu batu, Pak. Jadi lama.
Oh, lama ya. Dari bara, dari tumbuhan menjadi batu dan bisa dibakar. Jadi dia butuh waktu lama. Jadi batu itu terpendam nih, menjadi keras menjadi batu, Ya, karena ditertekan, mendapat tekanan tekanan dan panas yang tinggi, dia menjadi batu dari bara. Masuk dalam kegiatan pembelajaran terakhir, yaitu kegiatan penutup. Kesimpulan, silakan. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Kesimpulannya kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam, Pak. Terus? Harus memanfaatkan sumber daya alam secukupnya. Ya. Kesimpulannya ya. Kesimpulan pada kelihatan di slide Bapak ya. Kesimpulannya itu adalah pentingnya mengetahui sumber daya alam untuk kehidupan sehingga sumber daya alam mampu memenuhi kebutuhan manusia di masa kini dan di masa akan datang. Ya. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan evaluasi. Evaluasi di sini silakan dikerjakan. Nah, ini ya soal-soalnya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan dikerjain. Ya, dikerjain. Nanti kita lihat ya. Kerjain soalnya, soal 1 itu ada semua bahan yang ini ya, soal 1 seperti ini. Ada kesusahan tidak soal 2? Tidak ya, bisa ya. Soal 3 nih tentang peta nih. Silakan dijawab ya. Sudah, Pak. Udah semua? Sudah. Oke, untuk materi selanjutnya kita membahas namanya persebaran sumber daya alam yang berada di dunia. Silakan siapa yang menutup? Berdoa, menutup silakan. Saya. Ya, silakan. Marilah teman-teman kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Silakan buka modulnya. Ya, tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.